Halo semuanya, kali ini kita akan bikin telur puyuh khas Bali. Dengerin telur puyuh, kayaknya udah enak banget ya. Siapa yang suka telur puyuh? Aku suka telur puyuh. Tapi kali ini akan bikin yang spesial dan lebih berbeda dengan bumbu Bali. Jadi bayangin ya kalau kita taunya ayam betutu, terus ikan bakar jimbaran. Gimana kalau kita bikin telur puyuh khas Bali? Tapi biasanya kalau mendengar kata telur puyuh, aduh nggak sabar ngupasinnya. Bayangin ya, kalau kita salah ngupas telur ayam, mungkin masih kekopek-kopek dikit nggak apa-apa. Tapi gimana kalau salah ngupas telur puyuh? Itu benar-benar udah nggak ada isinya, karena kan telurnya kecil seperti ini nih. Gimana kalau salah? Kalau kemarin, aku biasanya kasih tips gimana pakai lemon aja, atau kalau gimana kalau kamu pakai cuka, atau gimana kalau kamu pakai biasanya dikocok-kocok itu telurnya. Tapi ternyata banyak yang komplain balik ke aku, itu gagal chef, nggak bisa. Dan setelah aku pikir-pikir ya, gimana caranya supaya 100% efektif, karena kadang-kadang ada yang pakai lemon berhasil, ada yang pakai lemon enggak. Setelah itu aku teliti lagi, ternyata ayamnya itu telurnya mesti yang memang udah tua baru gampang dikupas. Kalau telur yang baru menetas itu enggak. Tapi gimana kita bisa bedain telur yang tua mana telur yang muda, gimana itu ya? Kayaknya repot. Ini solusi yang nggak akan gagal. Jadi anti gagal, gimana cara mengupas telur puyuh, yaitu direndam. Sebenarnya nggak harus telur puyuh juga ya, ini berlaku untuk juga telur ayam. Karena aku kan jualan makanan Bali dan banyak banget yang harus mengupas telur ayam, juga ada telur puyuh. Nah gimana caranya, ini aku udah coba trial, nggak gagal. Dan ini langsung ya, secara live aku buka nih ya, kamu lihat ya. Tuh, bagus sih walaupun kekopek-kopek dikit tapi nggak repot. Aku ulang ya nih ya. Jadi caranya harus direndam air. Jadi mau air panas, air dingin terserah ya. Mau langsung abis dari rebusan atau mau didiemin sejam setelah rebusan, yang penting kamu harus kupas di dalam air. Terus direm-remek begini sampai kayaknya hancur semuanya. Tapi jangan gitu ya, cuma remes-remes gini aja ya. Pakai perasaan ya. Terus kamu buka. Nah bukanya tuh, kalau bisa jangan pakai kuku, jangan ada kuku juga. Pokoknya pelan-pelan aja, santai tuh, slow tuh begini tuh. Oke tuh, lihat ya, ini langsung tidak putus tuh. Jadi nggak ada yang diedit-edit, kamu bisa lihat mulus kan? Tuh pakai foundation. Bener-bener nggak ada kopek-kopeknya ya, dan gampang nih sambil ngomong nih, pokoknya sampai dipenyet-penyet gini sampai dihancur terus di dalam air. Kenapa? Kalau misalnya kamu mau tahu scientificnya kenapa ini gampang, karena kalau misalnya kita rendam di air, mineral yang ada di dalam kulit telur ayam ini jadi lebih halus, pori-pori itu jadi membuka dan dia lebih lembek tuh, jadi lebih gampang, nggak kaku lagi, nggak keras. Kayak sama kayak kamu misalnya rendam sesuatu di dalam air, dia pasti akan mengembang dan lebih empuk. Kali ini aku akan membuat telur puyuh khas Bali. Nah, khas Balinya itu dari mana? Khas Balinya itu kita akan pakai sambal peleleh. Kalau yang belum tahu, sambal peleleh itu adalah sambal dari Bali bagian timur. Jadi dari Lombok situ, dia rasanya tuh lebih gurih, dan bahan-bahan di dalamnya itu gampang banget didapatnya. Sebenarnya sama aja juga kayak bumbu Jawa, tapi dia pakai kencur. Kalau misalnya di Bali tuh memang ada namanya kayak bumbu inti ya, bumbu merah, bumbu kuning, ada juga yang ada namanya bumbu basa genep, bumbu peleleh, pokoknya banyak nih macam-macamnya. Udah selesai, sekarang bikin bumbu pelelehnya. Bumbu pelelehnya itu bahan-bahannya simpel banget, cuma cabai, jahe, lengkuas, kencur, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, salam, dan terasi. Terasinya terasi Bali, jadi rada-rada baunya tuh beda deh. Kemudian ini semua aku akan blender. Nah kalau udah kamu blender, aku tuh biasanya aku simpen di jar. Nah di jar ini bisa tahan sampai 1 bulan di kulkas ya, jangan di freezer, nanti repot. Nah kenapa tahan 1 bulan? Karena kamu udah masak dulu. Jadi pertama kamu ulek atau boleh juga di blender, terus kamu panasin dulu, kamu masak, jadinya seperti ini nih. Jadi kamu lihat di sini yang udah aku ongseng sama minyak. Minyaknya juga harus pakai minyak kelapa khas Bali, jadi beda ya. Kalau minyak dari beli Jakarta, minyak kelapa sama minyak kelapa di Bali tuh kayaknya mungkin karena kelapanya beda. Dan setelah itu aku tumis jadi seperti ini. Jadi lihat minyaknya ini udah minyak kegongsong ya. Nah, udah diongseng gitu ngomongnya. Setelah itu kita tinggal langsung masak aja. Jadi panasin dulu, terus kita akan pakai minyak kelapa juga biar benar-benar aromanya khas Bali, namanya juga telur puyuh khas Bali. Dan satu lagi, ini aku nggak pakein garam sama gula dulu, jadi ini masih plain, nggak ada rasanya. Kenapa? Supaya nanti kalau kita masak, kita baru bisa sesuaikan garamnya itu maunya seberapa sih. Oke.
Terus tinggal kita masukkan telur puyuhnya. Simple banget ya. Supaya lebih wangi, aku akan kasih daun pandan. Jangan lupa disimpulin dulu pandannya. Terus tinggal dimasukin aja. Kita akan kasih bumbunya. Ada kaldu, lada, sama gula. Sama garam sesuai dengan selera. Supaya lebih cakep, aku akan kasih cabai, tapi gede-gede aja ya, karena sebenarnya udah ada cabai di dalamnya. Daun jeruk, dan daun salam. Oke, udah jadi. Langsung tata aja. Dan ini tipenya memang nggak bersantan, tapi kalau kamu sukanya pakai santan boleh ya dipakai santan. Cuma aku sukanya emang plain begini. Dan di Bali itu pun juga ada yang pakai santan, ada yang enggak. Dan bukan yang berkuah, tipenya memang apa ya? Ya cuma kayak terselimuti dengan bumbunya. Biasanya makannya ntar pakai sambal matah tuh. Enak deh. Enak. Harus coba resepnya karena so simple but so good.